Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, pekan lalu kita udah bahas gimana diri itu bisa jadi semacam korban ya, korban kebimbangan. Betul, terjebak gitu ya. Iya, sekarang kita coba balik nih lensanya. Diri sebagai agen, justru sebagai pelaku utama dalam keputusan Anda. Oke, Sumber kita masih dari The Art of Decision Making. Kali ini kita fokus ke bagian 2 yang judulnya, wah cukup bikin mikir ya. Where art thou? Di manakah Anda? pertanyaan ini dalam banget sih. Mirip Gema Ayeka atau di manakah engkau di kitab Kejadian itu loh. Oh iya ya. Tapi ini jelas bukan soal lokasi fisik ya. Ini lebih kayak panggilan. Panggilan buat menemukan lagi inti diri kita yang mungkin, gimana ya, hilang atau tersembunyi waktu kita lagi pusing hadapi pilihan sulit. Jadi semacam undangan buat arkeologi jiwa. Keren juga istilahnya. Hahaha, iya bisa dibilang gitu. Kita kayak diajak menggali diri sendiri. Oke, kalau diri itu agen sumber solusi, kenapa kok sering keputusan kita rasanya kosong, hampa gitu? Sumbernya nyebut self-estrangement ya, keterasingan diri. Tepat sekali. Jadi waktu diri inti kita itu nggak hadir, terasing, yang maju mungkin diri palsu kita. Nah, keputusannya jadi terasa hampa, nggak otentik. Bisa bahaya dong ya, kayak di contoh buku itu bisa tragis malah. Bisa banget. Makanya panggilan AYK tadi jadi relevan banget. Di mana Anda sebenarnya dalam proses ini? Ada bagian diri yang lagi ngumpet nggak waktu mau mutusin sesuatu? Oke. Terus gimana caranya kita menggali si diri yang mungkin lagi ngumpet ini? Sumber kita kan nawarin kerangka SOAR gitu. Iya, search, C-O-S-A-R-C. Untuk nemuin diri di momen-momen pentingnya. Nah, setuju. Ide bagus. COSRC ini kan Creativity, Option, Selection, Action, Resolve, Completion. Emang bukan cuma tahapan lurus aja? Coba kita lompat ke beberapa bagian krusial ya. Misalnya creativity atau kreativitas. Oke, kreativitas. Di sini sumbernya nekenin banget soal intuisi. Terus kemampuan buat reframing, membingkai ulang masalah. Kayak contohnya Jimmy Carter waktu negosiasi Camp David itu. Oh iya. Ngelihat masalah dari kacamata baru gitu ya. Betul. Bukan cuma mikir pakai logika dewasa yang kaku, tapi kadang perlu coba berpikir lebih lepas, kayak anak kecil mungkin, buat buka kreativitas. Menarik. Nah, ini nyambung ke selection atau seleksi kan? Katanya, sebelum milih opsi di luar sana, kita justru perlu pilah-pilah dulu bagian-bagian di dalam diri kita. Wah, ini dalam sih. Persis, ini inti dari apa yang disebut discernment, kemampuan memilah secara bijak. Discernment, oke. Jadi, kita kenali dulu nih suara-suara internal kita. Mana yang beneran suara hati, mana yang mungkin cuma rasa takut, atau mungkin ekspektasi orang lain. Gimana ya? Ini soal nemuin jalan tengah di dalam diri dulu, baru nentuin jalan di luar. Paham. Jadi beresin rumah internal dulu ya. Nah, setelah itu kan ada momen penting banget. Action, aksi. Sumbernya bilang ini kayak lompatan keyakinan ya. Ya, leap of faith. Kayak perintah Lekleha ke Abraham itu. Pergilah menuju dirimu. Meninggalkan zona nyaman ya berarti. Betul. Titik di mana kita bergerak dari ragu-ragu ke tindakan nyata. Di sini kita mulai menciptakan takdir, bukan pasrah sama nasib aja. Kuncinya ya, keyakinan sama diri sendiri buat melangkah. Self-belief. Oke. Terus ada resolve sama completion, resolusi dan penyelesaian. Jadi nggak cuma mulai, tapi juga komit dan tahu kapan selesainya gitu ya. Bener banget. Keputusan itu butuh komitmen buat dijalani, resolve, tapi juga butuh seni buat tahu kapan dia udah tuntas, completion. Biar kita nggak ngutang-ngantik terus atau malah nyesal belakangan. Kayak kata Martin Buber, kerja yang utuh butuh jiwa yang bersatu. Jadi kerangka COSRC ini kayak peta ya, buat lihat prosesnya. Tapi sumbernya juga bilang, tantangan sebenarnya seringkali bukan di dalam tahapannya itu sendiri, tapi di antaranya. Nah, itu dia. Di engsel pintu antar ruang, gitu katanya. Betul sekali. The devil is in the details. Atau di sini mungkin di antara tahapan. Di transisi itu. Disinilah momentum jadi penting banget. Biar nggak macet di tengah jalan ya. Iya, kayak cerita Ulysses yang ngikat dirinya di tiang kapal biar nggak tergoda nyanyian sirene. Itu kan metafora kuat ya, Ulysses Peck. Kita perlu semacam pengikat.
biar tetap fokus sama tujuan awal dan bisa terus gerak maju, ngelewatin jebakan antar tahap ini. Oke, oke. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, di manakah Anda? Kayaknya penelusuran ini nunjukin kalau jawabannya ada di, sejauh mana sih keseluruhan diri kita terlibat aktif dan utuh di tiap langkahnya? Ya, persis. Bukan cuma soal milih antara A atau B, tapi bagaimana kita hadir sepenuhnya dalam proses memilih itu. Jangan-jangan ada bagian diri yang kita tinggalin atau sengaja kita diemin di salah satu ruang atau engsel COSR tadi. Wah, ini refleksi penting banget dari sumber ini ya. Kalau Anda mungkin lagi ngerasa buntu nih, jangan-jangan pertanyaannya bukan kenapa ya kok saya nggak bisa mutusin, tapi lebih ke bagian mana ya dari diri saya yang sebenarnya nggak bisa atau nggak mau mutusin. Bisa jadi. Dan nemuin jawaban itu mungkin langkah pertama buat bisa bergerak lagi. Menarik. Jadi mungkin pertanyaan buat direnungkan teman-teman pendengar, Silakan. bagian mana dari diri Anda yang mungkin perlu Anda temui lagi atau perlu Anda gali lebih dalam buat ngebantu keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang? Pertanyaan bagus untuk dibawa pulang. Sesuatu untuk Anda pikirkan ya. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya.